Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, itu adalah hal-hal yang kita harus menerima pemberian daripada orang lain. Yang dalam arti di sini adalah pemberian yang memang tujuannya baik, yang memang adalah barang yang diberikan itu adalah berupa barang-barang yang tidak dilarang di dalam agama. Artinya barang yang halal. Kalau itu berupa barang, ya. Atau kalau bukan berupa barang atau misalnya jasa, ya, yang tidak melanggar daripada ketentuan agama maupun ketentuan yang ada di masyarakat. Karena kita sebagai penerima hadiah atau pemberian dari orang lain, itu pun kita ada juga hal yang sebaliknya. Artinya kita wajib menolaknya. Ya, kita jadi ada juga yang kita wajib menolak atau ya harus menolak. Gitu. Yaitu apabila kita diberi satu hadiah oleh orang lain, tapi tujuan hadiah ini adalah untuk memurtadkan kita, ya. Jadi ya ngiming-ngimingi supaya orang itu jadi murtad atau orang itu untuk melakukan satu maksiat gitu ya, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Itu ya jelas kita harus menolak. Ya. Namun ya ini tetap ada namunnya, ya. Namun ya, cara menolaknya pun ya kita harus menggunakan etika, ya, harus menggunakan sopan santun, tata krama, budi yang baik, ya, tidak berangasan, ya. Ya kan kita lebih baik menghindari daripada permusuhan, gitu kan? Dan dalam Islam itu kan yang diutamakan kan akhlakul karimah. Ya. Kalaupun kita menolak, ya menolaknya dengan cara menolak yang baik, dengan perkataan yang halus, supaya tidak menimbulkan kebencian daripada orang lain. Dalam sejarah dulu, ya ini contoh menolak karena satu tujuan yang dapat memurtadkan. Ya, kalau kita baca sejarah daripada sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, pada waktu itu kan beliau dikasih hadiah, ya, oleh Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis. Di mana Ratu Bilqis ini memberikan hadiah itu tujuannya awalnya itu adalah untuk supaya Nabi Sulaiman itu ya mengingkari agamanya gitu kan, untuk ikut dengan Ratu Bilqis untuk menyembah selain Allah. Maka Nabi Sulaiman menolak hadiah itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, juga hal-hal yang kita perlu menolak tuh kalau kita diberikan satu hadiah itu yang memang tujuannya adalah untuk hal-hal yang tidak baik, ya, melakukan satu pelanggaran gitu kan, pelanggaran dalam norma-norma agama maupun norma kemasyarakatan. Ini ya tidak, kita ya berhak atau harus menolak. Jadi kita diiming-iming hadiah gitu kan, diiming-iming hadiah tapi untuk melakukan maksiat, ya. Nah, ini ya kita tolak, ya nggak boleh. Ya. Artinya kembali pada hati kita. Dan juga kita harus menolak, ya, kalau kita tahu, ya, hadiah yang diberikan itu memang bukan dari barang yang halal, ya, dari barang yang haram. Tahu bahwa barang itu didapat dari perbuatan yang tidak benar, misalnya hasil korupsi, hasil mencuri, atau sejenis kejahatan yang lain yang dilarang di dalam agama. Kalau kita tahu, ya kita menolaknya. Ya. Tapi ingat, menolaknya juga harus secara halus.
Kalau tidak tahu bagaimana ya? Kalau namanya tidak tahu ya nggak ada hukum di situ yang namanya tidak tahu. Ya artinya ya kita terima saja yang namanya kita nggak tahu. Anggap saja bahwa barang itu adalah barang yang memang halal dan bermanfaat. Yang jelas bermanfaat gitu ya. Artinya bermanfaat itu baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang misalnya seperti yang pernah saya utarakan kemarin gitu ya, bahwa kalau misalnya untuk dirinya itu memang dapat mengganggu kesehatannya atau mungkin tidak bisa dipakai untuk dirinya, ya kan bisa diberikan juga pada orang yang lain atau pada orang lain. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia, kemudian juga hadiah yang bertujuan untuk dapat ganti imbalan yang lebih banyak. Ini kan ada kan ya, nanti kita bicara ini kan salah satunya mungkin hal yang hubungannya dengan menyuap gitu ya Mas. Jadi kita memberikan satu hadiah tapi kita mengharapkan imbalan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan. Karena sebetulnya begini, kalau kita ngomong soal masalah pemberian itu kan ada beberapa kategori yang sudah sering kita singgung-singgung ya. Ada namanya sodako. Ya. Sodako itu kan artinya kita memberikan sesuatu ya, dengan harapan. Ya. Dengan harapan dalam hati kita, itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan tujuan atau harapan pahala. Itu namanya sodako. Ya. Tapi kalau yang namanya hadiah, ya, itu kita memberikan sesuatu pada orang lain, ya, dengan harapan, ya ini juga dengan harapan, ada harapannya juga, bukan dengan harapan, jadi dengan tujuan ya, maksudnya dengan tujuan, bukan harapan, dengan tujuan untuk menghormati atau memuliakan orang yang kita beri itu. Apakah itu menghormati itu karena atau menghargai orang itu dengan akibat atau dengan sebab karena orang tersebut adalah orang yang berprestasi ya, atau orang yang ya prestasi itu kan macam-macam ya, prestasi mungkin prestasi di dalam kerja ya, karyawan kita punya karyawannya itu prestasinya bagus misalnya begitu ya, kerjanya baik, jujur, disiplin, ya. Pokoknya bagus lah. Maka sebagai owner, ya, mungkin memberikan satu hadiah pada karyawannya. Ini boleh, ya, karena tujuannya adalah untuk ya menghargai, kan begitu. Nah itu namanya hadiah. Ini salah satu contoh. Atau juga untuk menjalin hubungan baik, nah, hadiah ini menjalin hubungan baik. Nah tujuannya seperti itu. Jadi bukan tujuannya mengharapkan pahala dari Allah, itu bukan. Jadi tujuan untuk hubungan baik. Ya. Yang tidak mengharapkan kembali, ya maksudnya mengharapkan pengembalian gitu loh. Ditukar dengan hadiah yang sama. Itu namanya hadiah. Nah, contoh misalnya kita punya usaha. Kita punya langganan, pelanggan, klien gitu kan. Ya, karena orang tersebut sering beli di tempatnya kita atau memakai produk-produknya kita. Kan kita merasa hubungan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita merasa bahwa ini harus dijalin hubungannya supaya lebih baik lagi untuk seterusnya. Atau setidaknya bisa mempertahankan hubungan baik ini supaya si pelanggan ini tetap ya menggunakan produk-produknya kita atau membeli barang-barangnya kita. Maka disinilah kita memberikan hadiah. Tapi memberikan hadiah ini kan bukan tujuan biar si orang tersebut ya, si pembeli tersebut itu supaya mengembalikan lagi pada kita adalah memberikan hadiah lagi pada kita. Kan tidak begitu. Tapi tujuan kita itu adalah menghargai. Nah, gitu kan. Menghargai, menghormati, menjalin hubungan baik. Nah, itu namanya hadiah. Ini contoh aja, ya contoh. Ya, jadi
kalau kita ngomong trik-trik marketing gitu kan, hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya satu ya namanya memberikan satu hadiah ini bukan termasuk yang tidak boleh ya, artinya ini yang diperbolehkan di dalam agama. Karena tujuannya adalah tujuan-tujuan yang positif. Ya. Dan tentu tadi udah saya katakan bahwa yang namanya hadiah itu kita tidak mengharapkan imbalan yang sama ya. Karena kita tujuannya adalah untuk sekedar menghormati. Tujuannya tadi ya, memuliakan orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain, menjalin silaturahim ya, memperbaiki hablum minan nasnya ini ya, silaturahimnya ini. Itu yang namanya kita memberikan dia hadiah ya. Ada juga yang namanya hibah ya, jadi ini supaya bisa kita ketahui. Nah, hibah itu kita memberikan sesuatu, apakah itu barang ya, umumnya kan barang ya, apakah itu hibah tanah, hibah kendaraan atau hibah apapun lah ya. Yang tidak punya keinginan untuk ya diberi hibah yang sama dari orang lain ya, pokoknya kita beri aja ya, hanya beri saja tanpa adanya sebab ya gitu loh ya, tanpa adanya sebab ya. Kalau hadiah kan ada sebab kita menghargai orang lain gitu kan, sebab kita ingin menjalin hubungan silaturahim. Kalau hibah enggak ya. Hibah itu ya memang tidak ada sebab apa-apa itu, kalau kita pengen ngasih aja sama orang lain gitu ya, dan tidak berharap untuk orang lain itu ngasih lagi sama kita. Nah, itu namanya hibah. Jadi inilah perbedaan-perbedaan yang perlu kita ketahui sehingga kita nanti tidak keliru di dalam melakukan satu perbuatan yang baik ini. Ya. Dan tentu ada lagi yang namanya menyuap gitu kan. Ya, memberikan sesuatu yang jelas ya, mengharapkan satu imbalan yang jauh lebih besar sesuai dengan kepentingan yang dia memberikan itu. Maka seperti tadi yang dikatakan bahwa ya, kalau kita memberikan sesuatu itu mengharapkan imbalan orang lain, ya itu salah satu kategorinya adalah kategori yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Dan kemudian yang penting lagi juga adalah kita tidak boleh tidak boleh baik itu memberikan ataupun menerima satu hadiah yang sering kita singgung tadi untuk digunakan maksiat. Ya. Jadi memberikan sesuatu tapi untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Memberikan satu barang haram ya, untuk misalnya untuk mabuk-mabukan. Memberikan walaupun tidak haram memberikannya, tapi akan digunakan untuk membeli sesuatu yang ya dilarang di dalam agama ya, dilarang di dalam kemasyarakatan misalnya, untuk membeli obat-obatan terlarang itu kan ya, macam-macam ya jenis kemaksiatan yang sering kita dengar atau sering kita lihat. Nah, ini yang paling penting di dalam kita menyikapi hal yang seperti ini. Jadi hati-hati, yang paling penting itu adalah kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu, kebaikan itu memang itu diawali dari tujuannya itu bagaimana. Dan dari apa sesuatu itu yang kita berikan itu didapat dari apa, didapat dari mana. Ini juga penting. Supaya kita jangan sampai melakukan satu perbuatan yang kita anggap baik, ternyata bukan kebaikan yang timbul, tapi malah kebalikannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.